Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita membiarkan nafsu menguasai diri kita, karena nafsu yang tidak teratasi, nafsu yang mementingkan diri sendiri merupakan sumber iri hati dan akhirnya menjadi sumber permusuhan di antara Anda, saya, kita semua, dan juga sesama kita. Orang beriman mestinya belajar untuk senantiasa rendah hati dan bijaksana di dalam persiarahan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Buatlah kami senantiasa berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami dengan tulus ikhlas, dan jangan biarkan kami dirajai dan diratui untuk hidup yang didasarkan pada nafsu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada minggu biasa ke-25 ini kita diajak bersama untuk merefleksikan bahwa ketika kita menghiarkan hawa nafsu manusia merajai, akhirnya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mestinya kita sebagai pribadi manusia menguasai nafsu itu, dan bukan justru membiarkan nafsu menguasai hidup manusia. Karena apa? Orang yang tidak mampu atau tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan atau mengatasi nafsunya hanya akan menghargai harta benda yang memuaskan nafsunya semata, dan seringkali justru menghina peran serta atau pribadi yang lain. Seringkali cinta yang didasarkan nafsu kita justru mengekang, justru membuat orang yang katanya kita cintai tidak berkembang dan tidak menjadi pribadi dirinya sendiri. Hanya karena seringkali kita cemburui, seringkali kita benci, seringkali kita bicarakan hanya karena kita mungkin tidak bisa seperti yang mereka lakukan. Hari ini kita diingatkan bahwa orang yang tidak bisa mengatasi atau hidupnya didasarkan pada nafsu, jika diteruskan, akhirnya pembiaran ini akan membunuh hati nurani kita. Dari kitab Bijaksanaan, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus bijaksana di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Seringkali kita lupa, karena nafsu kita lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri. Ketika bepergian, bukannya safety yang utama, tetapi seringkali kita membawa sesuatu yang tidak penting. Seringkali justru yang penting itu dilupakan. Hari ini kita diajak untuk mengingat bahwa hidup tidak baik jika hanya didasarkan pada nafsu belaka. Di dalam surat Rasul Yakobus, kita juga diingatkan sebagai pribadi orang beriman jangan hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Seringkali nafsu mementingkan diri sendiri menjadi sumber iri hati dan akhirnya menimbulkan permusuhan. Karena merasa diri tidak mampu melihat orang lain yang lebih kaya, orang lain yang lebih bisa membawa mobil bermerek, memakai cellphone yang lebih merek,
lebih mahal daripada kita punya, lalu kita akhirnya iri hati, kita ingin melebihi, jika perlu kita ingin mengalahkannya. Nafsu yang tidak teratur, nafsu yang demikian akan membahayakan perjalanan persiaran hidup kita. Kita diingatkan, perilaku inilah yang seringkali membuat Anda dan saya serta kita semua melupakan kasih Allah yang luar biasa. Perilaku inilah yang akhirnya melupakan siapa saudara-saudari kita yang di depan, di belakang rumah kita, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita. Kita diingatkan seringkali hanya karena memikirkan nafsu untuk memuaskan diri, kita lupa masih banyak orang di luar sana yang ingin seperti kita, yang ingin memperoleh fasilitas seperti kita. Hanya saja kita tidak mau bersyukur. Hanya saja kita lebih sibuk menilai orang lain, mencari kesalahan orang lain, daripada terus menggali bagaimana dan apa yang kita miliki untuk mengatasi persoalan hidup kita. Kenyataan inilah Yakobus mengingatkan kita semua agar kita hidup di dalam damai dan kerukunan. Kita diajak untuk selalu terbuka pada kepentingan sesama yang akan menghasilkan damai dan juga kebahagiaan bagi siapa saja. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, kita akan bisa lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Seringkali ketika kita memerlukan sesuatu, komentar yang paling pertama muncul, itu mahal, itu masih bisa dibeli nanti. Tetapi sesuatu yang memuaskan nafsu padahal itu tidak penting, kita berusaha mati-matian membuat alasan agar apa yang memuaskan nafsu kita dapatkan. Yakobus mengajarkan kepada kita untuk belajar melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih berguna, dan mana yang lebih membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan juga bagaimana Anda dan saya serta kita semua memiliki kecenderungan untuk menginginkan menjadi yang terbesar, atau ingin dirinya dihargai, ingin kehadirannya disadari oleh semua orang dengan membuat sesuatu agar orang menyembah, memuji, dan memuliakan nama kita. Tetapi ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, keinginan ini bisa menjadi sumber pertengkaran dan sebagai sumber masalah yang memecah belah kedamaian antara Anda, saya, serta kita bersama. Kita diingatkan sebagai orang yang beriman, ia mestinya mampu memimpin dirinya sendiri. Orang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan menghayati betul spiritualitas kepemimpinan, kita tahu bagaimana kita bersikap rendah hati. Tidak perlu kita berlebut pada kursi yang pertama, dan jika kita layak, pastilah kursi yang pertama itu diberikan kepada kita. Maka pentinglah mengontrol nafsu kita, mengendalikan diri kita, dan menjadi pribadi yang beriman dengan tepat dan benar. Jangan takut untuk berbuat baik, karena dalam kebaikanlah Tuhan menjadikan hidup kita penuh berkat. Selamat beraktivitas dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya agar kita semakin beriman. Tetapi kita beriman, janganlah dikomersilkan. Karena iman berkaitan tentang jati diri, integritas sebagai orang beriman. Jadilah berkat dengan hidup seia sekata dengan apa yang kita imani di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Anda taat, Anda setia, kita semua selamat.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.